Loh, Bu. Pagi-pagi udah makan junk food begini. Gak baik loh buat ibu hamil kayak ibu ini. Emang kenapa? Yang bener itu begini, Bu. Setengah dari piring itu isinya ada sayur-sayuran. 2/3-nya ada nasi, baru sisanya ada protein, Bu. Bisa stunting loh anak ibu nanti. Apa itu stunting? Pengen tahu apa itu stunting? Ayo kita cari tahu. Visi Indonesia 2045 Di usianya yang ke-100 tahun. Salam sehat dan juga salam merdeka. demografi dunia. Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Hai semuanya, kalian tahu nggak masa depan Indonesia bergantung sama anak-anak yang kita rawat hari ini. Tapi sayangnya masih banyak anak Indonesia yang mengalami satu masalah besar. Kalian tahu nggak masalahnya apa? Masalahnya adalah stunting. Bukan hanya sekedar tubuh yang pendek, tapi tentang gangguan gizi yang seimbang. Yuk cari tahu bagaimana mengenai stunting. Nah, stunting itu kondisi ketika anak gagal tumbuh dan berkembang seperti seharusnya. Gimana sih maksudnya? Jadi misalnya nih, ada anak usia 5 tahun, harusnya tingginya sudah segini. Pada anak stunting, tingginya lebih pendek. Ini bisa terjadi karena kurangnya asupan gizi dan infeksi yang berulang dalam jangka yang panjang di 1000 hari pertama kehidupan. Pada tahu nggak 1000 hari pertama kehidupan itu apa? Jadi, 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai sejak masa pembuahan, kehamilan 9 bulan, anak dilahirkan, sampai anak berusia 2 tahun. Nah, di masa ini, tubuh dan otak anak berkembang dengan cepat. Jadi, kalau gizinya kurang, mengalami infeksi berulang, bisa-bisa pertumbuhan dan perkembangannya tidak optimal loh. Jadi, anak bisa menjadi lebih pendek, anaknya bodoh, dan anaknya mudah membawa penyakit. Bayangin deh, kalau anak-anak kita tumbuh dengan keadaan stunting, mereka bakal kesulitan untuk belajar, sulit juga untuk bersaing di masa depan. Bahkan produktivitas mereka rendah saat dewasa. Itu artinya generasi Indonesia kehilangan potensi emasnya. Apa sih penyebab stunting? Stunting terjadi karena kurangnya gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Tapi stunting bukan cuma soal makanan loh. Infeksi yang berulang, sanitasi yang buruk, dan juga fasilitas kesehatan tidak memadai. Tapi tenang, stunting dapat dicegah. Caranya? Yuk ikutin. Cegah stunting itu gak harus mahal, tapi perlu konsisten. Contohnya yang pertama, ibu hamil makan makanan bergizi seimbang dan jangan lupa kontrol ke puskesmas setidaknya 8 kali untuk mengecek kandungan. Yang kedua, bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang ketiga, empasi, harus kaya protein hewani ya. Yang keempat, jangan lupa imunisasi lengkap. Dan yang kelima, pantau terus tumbuh kembang anak secara rutin di posyandu. Dan yang terakhir, pastikan lingkungan bersih agar anak tidak mudah terkena infeksi. Tiap orang tua pasti pengen anaknya tumbuh sehat dan pintar. Nah, ini semua bisa dimulai dari rumah. Contohnya itu memenuhi kebutuhan protein, sayur-sayuran, dan juga vitamin. Oh ya, stunting juga bisa dicegah mulai dari saat remaja, sebelum kehamilan, dan saat kehamilan. Pemerintah punya program gratis loh. Datang aja ke puskesmas. Kalau ketahuan anemia, nanti akan diberikan obat penambah darah. Jika berat badannya kurang, nanti akan diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI untuk bayi di bawah 2 tahun. Kita semua punya peran, bukan hanya ibu atau tenaga kesehatan, tapi semua masyarakat. Kalau kita saling bantu, saling edukasi, dan sama-sama peduli, kita bisa ciptakan generasi emas Indonesia yang bebas stunting. Ayo, dimulai dari sekarang, dari keluarga kita sendiri, untuk masa depan yang cerah. Ingat, Stunting bisa dicegah. Bapak Ibu, teman-teman sudah mendengar tentang stunting, harus dicegah. Karena stunting itu membawa paling tidak 3 hal yang sangat tidak bisa dirubah.
atau bisa bersifat permanen. Yang pertama, anak itu tingginya tidak sesuai atau pendek. Yang kedua, gaya pikirnya juga rendah atau tidak cerdas, bisa bodoh. Dan yang ketiga itu dia membawa penyakit tidak menular. Dan pada perempuan sudah diteliti bisa dalam 3 generasi atau kurang lebih 100 tahun. Oleh sebab itu, mari setiap anak-anak kita, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak kita yang masih balita, bawalah ke puskesmas. Toh puskesmas itu jauh dan bapak ibu bisa tinggal di dekat-dekat sini, bisa mengambil atau datang kontrol ke rumah sakit UKI. Ayo, cegah stunting sebelum genting. Masa depan gemilang. FKOK unggul. Puji Tuhan. UKI unggul. Puji Tuhan. Stop stunting. Universitas Kristen Indonesia, universitas kita, pelambang ilmu dan budaya bangsa, turut membina pendidikan kita, bergerak maju membangun alam semesta.